Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu dan selalu semangat dalam mengikuti setiap pelajaran. Bertemu lagi dengan Bu Ayuni. Kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran tematik tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Bu Ayuni menginjak ke materi, Bu Ayuni akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yakni dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda secara tepat. Kemudian, dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan wujud benda dengan tepat. Kemudian, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat yang efektif. Dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan km ke meter atau m atau sebaliknya dengan tepat. Kemudian, dengan mengamati contoh gerakan kaki, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Dan yang terakhir yakni menirukan gerakan kaki di buku, siswa dapat mempraktikkan dinamika gerakan kaki dengan tepat. Baik anak-anak, di sini Bu Ayuni akan menjelaskan tentang materi wujud benda. Manusia tidak dapat lepas dari benda sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Di dunia ini ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, pasir merupakan benda yang terbentuk di alam atau yang secara alami terbentuk dengan sendirinya. Kemudian mobil, gunting, dan kertas merupakan contoh benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu pernah memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud loh. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3 macam. Yang pertama yakni padat, cair, dan kemudian yang terakhir yakni gas. Tas, buku, dan pensil merupakan contoh benda yang berwujud padat. Kemudian minyak dan air merupakan contoh benda yang berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon itu merupakan contoh zat yang berwujud gas. Nah, selain dari benda-benda yang sudah disebutkan Bu Ayuni tadi, dapatkah kalian menyebutkan contoh benda-benda padat, kemudian cair, dan gas yang berada di sekitarmu? Selain dari benda-benda yang sudah disebutkan Bu Ayuni tadi, sekarang pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, sepeda motor merupakan contoh benda berwujud padat. Di sini Bu Ayuni mempunyai soal cerita. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor.
Jarak rumah Edo ke rumah nenek yakni 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Di sini satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Jadi 1 km berapa meter? Dapat dilihat di gambar bahwa untuk menyatakan satuan jarak itu bisa menggunakan tangga seperti gambar. Jika turun tangga 1, maka akan dikalikan 10. Dan jika nantinya akan turun tangga 2, maka akan dikalikan 100, atau lebih simpelnya nanti nolnya akan diganti atau ditambah 2. Nah, dapat dilihat teman-teman, km ke meter itu turun berapa tangga? Ya, km ke meter itu turun 3 tangga. Secara otomatis 5 km itu sama dengan 5 dikalikan 10 dikalikan 10 dikalikan 10, atau lebih simpelnya 5 dikalikan 1000 sama dengan 5000 meter. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Sedangkan jarak rumah Edo dan rumah nenek itu 5 km lebih dari 300 meter. Sehingga jarak totalnya yakni 5000 meter ditambah dengan 300 meter. Sehingga jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan mana sih gerakan kuat dan gerakan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama yakni siswa dapat membedakan benda berdasarkan dengan wujudnya. Kemudian yang kedua yakni siswa dapat mengubah satuan kilometer atau km ke satuan meter atau m. Dan kesimpulan yang terakhir yakni siswa dapat menari dengan gerakan lemah dan kuat. Nah anak-anak, itulah pembelajaran tematik kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta dapat menambah wawasan bagi kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pesan ibu, tetap semangat, jangan pernah putus asa dalam belajar, dan semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu Ayu ini akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.